Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Berjumpa lagi dengan Ibu Putri. Pada hari ini kita akan belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 3, menyayangi tumbuhan. Pembelajaran 2. Nah, pada pembelajaran 2 kali ini, muatan pembelajarannya ada 2. Yang pertama adalah PPKN dengan KD 3.2 dan 4.2. Kemudian Bahasa Indonesia dengan KD 3.5 dan 4.5. Muncul sebuah gambar. Kira-kira ini gambar apa? Ada gambar seorang ibu, ayah, dan anak sepertinya. Ayo, kita lihat dulu. Ya, benar. Ini merupakan keluarga Dayu. Keluarga Dayu sedang bercakap-cakap di teras rumah. Mereka bercerita tentang kegiatan yang dilakukan hari itu. Tiba-tiba Dayu teringat kalau ia belum melakukan tugasnya. Tugas Dayu setiap hari adalah menyiram tanaman di halaman rumah. Setiap anggota keluarga mempunyai kewajiban dan hak masing-masing. Anak-anak ibu tentunya sudah tahu ya apa itu hak dan kewajiban, karena sebelum-sebelumnya kita sudah belajar juga kelas 1 dan kelas 2. Nah, hak dan kewajibannya itu tergantung dari perannya di dalam keluarga. Di dalam keluarga itu ada terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Nah, kewajiban ayah melindungi anggota keluarga dan mencari nafkah. Kemudian, kewajiban ibu merawat anak-anak dan mengurus rumah tangga. Kewajiban anak yaitu menghormati orang tua dan belajar dengan tekun. Kewajiban anak juga termasuk tugas-tugas yang harus dilakukannya di rumah. Contohnya, kewajiban Dayu yaitu menyiram tanaman. Anak-anak ibu udah seperti Dayu belum? Sudah melakukan kewajibannya di rumah, seperti membantu ibu, menyapu rumah juga bisa. Menjaga adik juga bisa. Nah, kalau si Dayu kewajibannya di rumah yaitu menyiram tanaman. Oke. Jadi, Bu tekankan sekali lagi, ada hak dan ada kewajiban. Hak adalah sesuatu yang harus kita terima, dan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan. Nah, selanjutnya ada 3 buah gambar. Ada 3 buah gambar. Ini ada gambar, kira-kira gambar apa ya? Ada gambar kedua, ada gambar ketiga. Nah, gambar pertama adalah gambar ayah. Gambar yang kedua adalah gambar ibu. Yang ketiga adalah gambar anak-anak. Nah, kira-kira kewajibannya apa saja? Tadi sudah ada di dalam teks ya. Ayo kita ulang lagi. Apa kewajiban ayah, ibu, dan anak-anak? Kewajiban ayah adalah memiliki tugas mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga. Nah, kewajiban ibu biasanya itu mengurus rumah tangga. Contohnya seperti memasak dan mengurus keperluan seluruh anggota keluarga. Seluruh anggota keluarga itu adalah seperti ayah, anak-anak, pokoknya semua anggota keluarga. Nah, kewajiban anak-anak. Anak-anak juga memiliki peran penting dalam keluarga. Selain belajar dengan tekun, seorang anak sebaiknya membantu pekerjaan orang tua. Jadi, belajar juga termasuk kewajiban dari anak-anak. Jadi, kewajiban anak-anak yaitu
belajar dengan tekun, kemudian membantu orang tua. Nah, pada pembelajaran PPKN kali ini dengan KD 3.2 dan 4.2, yaitu tugas dan peran anggota keluarga di rumah. Setiap anggota keluarga memiliki peran dan tanggung jawab berbeda-beda. Semua peran dan tanggung jawab tersebut disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Oke. Selanjutnya ada sebuah percakapan antara Lani dan Siti. Lani dan Siti ya, tentang membuat dan merawat tanaman gantung. Yuk kita baca sama-sama. Siti dan Lani sedang mengamati tanam-tanaman di sekolah. Siti, ayo kita membuat pot gantung. Tanam-tanaman ini sepertinya butuh tempat baru. Setuju Lani, kasihan tanaman itu, potnya sudah tidak cukup. Tanaman itu dapat terganggu pertumbuhannya. Mari kita segera buat pot gantung itu. Apa saja yang dibutuhkan? Botol plastik bekas, pita perekat, gunting, tanah, kayu pipih, tali, dan tanaman. Lalu Siti bertanya kepada Lani, lalu bagaimana cara membuatnya? Kemudian Lani menjawab, yang pertama kita potong bagian bawah botol, kemudian rekatkan pita perekat ke sekeliling bagian yang dipotong. Baik, setelah itu Lani menjawab, buat 4 lubang di bagian berperekat. Masukkan tanaman ke dalam botol pelan-pelan. Rapikan dan sebar akar tanaman ke seluruh bagian botol. Kemudian masukkan tanah hingga 3/4 isi botol. Oh, sejauh ini tidak sulit, kata Siti. Lanjutkan Lani. Kemudian masukkan tali plastik ke dalam lubang. Gantung menggunakan paku di dinding. Tutup bagian yang terbuka dengan kayu pipih. Kemudian Siti menjawab, mari kita ajak teman-teman yang lain untuk membuatnya. Nah, percakapan antara Siti dan Lani yaitu adalah percakapan tentang cara membuat dan merawat tanaman gantung. Nah, ternyata di percakapan ini si Lani tahu cara membuat dan merawat tanaman gantung. Nah, jika kamu berperan sebagai Siti yang mewawancarai Lani, tadinya Lani tahu kan cara membuat dan merawat tanaman gantung. Jadi di dalam teks percakapan ini Siti bertanya, Siti mewawancarai Lani bagaimana cara membuat dan merawat tanaman gantung. Nah, jika kamu berperan sebagai Siti yang mewawancarai Lani, tulislah hasil wawancara Siti tentang perawatan tanaman gantung tersebut. Pada bahasa Indonesia kali ini dengan KD 3.5 dan 4.5, kita belajar menggunakan kata tanya dalam wawancara. Wawancara adalah suatu cara mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Nah, gunakanlah kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana untuk menggali informasi. Contohnya tadi, dari percakapan membuat pot gantung itu, bisa kita gunakan kata tanya bagaimana. Bagaimana cara membuat pot gantung tersebut? Nah, kira-kira seperti itu. Kita melakukan wawancara dengan menggunakan kata tanya. Oke. Hasil wawancara ditulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Kosakata baku dapat ditemukan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kalimat efektif dapat disusun menggunakan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Nah, sekian dulu
pembelajaran hari ini dari Ibu. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran dari Bu Putri ya. Sampai bertemu lagi esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.